Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan gitu. Pada masa tua, kita masih berbuah, jadi gemuk dan segar. Itu kata-kata ini adalah kata-kata di firman pada Mazmur, kitab Mazmur pasal 92 ayat 15. Cuma saya coba bacakan secara lebih satu rangkaian gitu. Di Mazmur 92, teman-teman coba kita cari kitab Mazmur 92. Nah, coba kita cari pasal 92 ayatnya 13 sampai 16. Ayatnya 13 sampai 16. Coba saya bacakan ya, teman-teman. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya, pada Tuhan gitu. Nah, ini saya coba, karena pendek saya coba ulang lagi gitu. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Jadi Tuhan ingatkan di sini bahwa kalau kita ciri-ciri orang benar itu ya seperti itu gitu ya, akan bertunas gitu seperti pohon korma meskipun pada usia tuanya gitu, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon meskipun pada usia sepuhnya gitu. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Jadi kembali lagi di sini ditekankan bahwa ini bagi kita yang ditanam di bait Tuhan. Berarti kan di dalam kehidupan sesuai perintah dan peraturan Tuhan gitu. Ini akan bertunas di pelataran Allah kita gitu. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Jadi Tuhan ingatkan bahwa waktu usia tua itu bukan berarti kita mencari satu kompensasi bagaimana pensiun sehingga cuman menyenangkan secara duniawi gitu. Banyak teman-teman yang orang lakukan seperti itu, anggapnya udah masa pensiun berarti sudah boleh santai-santai dan boleh senang-senang secara duniawi loh. Padahal secara versional kan bukan. Di sini dikatakan maksudnya pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Ini bukan berarti maksudnya seperti orang dunia harapkan gitu, bahwa di masa pensiunnya, di masa tuanya itu santai-santai, senang-senang, ngomong anak cucu, kan seperti itu gitu. Nah, Tuhan tekankan di sini bukan seperti itu. Ya, pada masa tua pun mereka masih pada masa tua pun kita masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Ada tambahnya teman-teman, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Tuhan gunung batu kita dan tidak ada kecurangan pada Tuhan gitu. Nah, ini kan berbeda sekali dengan prinsip-prinsip orang dunia pada umumnya, teman-teman. Ya, kalau pada umumnya orang-orang dunia berpikirnya ya kalau sudah masa tua, pada masa pensiun kita, ya kita sudah harus bersenang-senang gitu. Bersenang-senang dengan keluarga kita, bersenang-senang dengan teman kita. Ya, nanti kita kan nggak lama lagi akan meninggal. Itu pola dunia seperti itu, teman-teman. Ya, ada juga yang katakan nanti kalau masa pensiun, masa tua tinggal tunggu ngomong cucu gitu. Itu salah besar, teman-teman. Karena di dalam Tuhan itu kehidupan itu tidak berakhir hanya di titik dunia ini gitu. Jadi tidak berakhir dalam, kalau istilahnya urusan usia gitu, urusan waktu gitu. Kan firman katakan manusia hidup 70-80 tahun di dunia ini. Nah, orang dunia parameternya itu adalah hidup 70-80 tahun gitu. Jadi waktu 55 tahun ke atas dianggapnya sudah masuk ke masa pensiun, di mana ya sudah saatnya ngomong cucu, saatnya senang-senang dengan keluarga, dengan teman-teman. Padahal kalau bicara versi rohani, versi Tuhan, justru masa tua itu bagaimana dimanfaatkan gitu untuk makin mengenal, makin mengerti, makin melakukan firman, bahkan bagaimana caranya bisa memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Tuhan katakan begitu. Jadi coba kita tekankan di ayat 16-nya gitu ya, atau 15 ya, kita mulai 15. Pada masa tua pun kita masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Nah, ini artinya berbuah gemuk dan segar itu kembali lagi secara rohani gitu. Karena di ayat 16-nya ditekankan untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar gitu. Jadi di sisa usia kita ya kita
kita harus tetap gitu, harus tetap melakukan perintah peraturan yang Tuhan inginkan bagi kita. Jadi diluruskan lagi teman-teman bahwa berbuah, gemuk dan segar ini dalam arti kata memberitakan kebenaran Tuhan, bukan cerita mencari kesenangan diri sendiri secara duniawi atau ya cuma sekedar ngomong cucu saja. Itu konyol sekali teman-teman, karena di dalam Tuhan itu waktu kita meninggal adalah setat kita hidup gitu, hidup di alam yang baru, di akhirat, yang malah tidak punya ukuran waktu teman-teman, tidak punya ukuran usia. Kalau di dunia 70-80 tahun, tapi begitu masuk ke dunia yang baru, masuk ke dalam surga, masuk ke dalam neraka, itu ukurannya itu sudah tidak berbatas, bukan 70-80 tahun, tapi sudah tidak ada batasnya gitu. Nah ini yang Tuhan maksud seperti itu teman-teman. Jadi bagaimana caranya di usia tua, di usia pada saat pada masa tua, kita bagaimana tetap bisa berbuah, bagaimana kita bisa gemuk dan segar dalam hal memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Ini judulnya saya ambil dari ini teman-teman. Jadi di kitab Mazmur itu ada firman katakan begitu. Nah kalau dalam kehidupan saya coba sambung dengan Yehezkiel gitu, kitab Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai 14 gitu. Coba teman-teman cari ya. Kitab Yehezkiel pasal 37 ayatnya 1 sampai 14. Coba saya bacakan secara universal aja. Ini judulnya Kebangkitan Israel. Tapi kalau saya universalkan untuk versi kita semua gitu, ya kebangkitan kita gitu. Kebangkitan kita sebagai manusia gitu. Ini yang kita mesti hati-hati gitu. Kebangkitan kita, judulnya gitu. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi kita, dan Tuhan membawa kita keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan kita di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang gitu. Nah ini cerita Yehezkiel itu seperti itu. Tuhan membawa kita melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering gitu. Jadi ceritanya di dalam penglihatan Nabi Yehezkiel itu dibawa oleh Tuhan untuk melihat seperti ini gitu. Lalu Tuhan berfirman kepada kita, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Tuhan menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Nah ini Tuhan tanya gitu kepada kita, apakah tulang-tulang ini yang sudah mati ini bisa hidup kembali gitu? Ya jelas Nabi Yehezkiel katakan, ya aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahuinya, karena waktu itu Nabi Yehezkiel tidak tahu gitu. Lalu firman Tuhan kepada kita, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan gitu. Nah ini kalau cerita mati teman-teman, mati itu kan bisa ada dua teman-teman. Mati secara tubuh, ya kita mati gitu, jasad kita mati, tidak bernapas gitu. Tapi bisa juga mati karena roh gitu, karena rohani. Mati rohani karena memang kita tidak menghidupkan rohani gitu. Ya kita tidak belajar untuk hidup, bagaimana rohani ini hidup, bagaimana kita mengerti akan firman Tuhan, bagaimana kita melakukan firman, itu kan artinya hidup teman-teman. Nah ini banyak orang yang tidak hidup gitu, banyak orang yang mati rohaninya loh. Ya mati jasmani mungkin masih belum gitu, tapi mati rohaninya iya gitu. Nah ini yang Tuhan katakan, maksudnya seperti itu. Lalu firman Tuhan kepada kita, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan kau katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Begini firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Nah ini maksudnya gitu. Jadi ini kan jelas tulang-tulang yang sudah mati. Berarti di sini dibuktikan bahwa setelah kematian kita ada kehidupan yang baru teman-teman. Ya kemana? Ya di alam akhirat itu gitu. Nah Tuhan pengen kita masuk di alam akhirat, di dalam surga, jangan sampai di dalam neraka gitu. Nah ini cuman Tuhan katakan di sini bahwa Tuhan memberi nafas hidup di dalam kita supaya kita hidup kembali. Tuhan akan memberi urat-urat pada kita dan menumbuhkan daging pada kita. Tuhan akan menutupi kita dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi
setelah kita meninggal, secara jasad kita di dunia ini meninggal, Tuhan katakan ada kehidupan baru di alam akhirat, di mana Tuhan akan menutupi kita dengan kulit yang baru gitu, dengan daging yang baru, dan memberikan nafas gitu, nafas yang baru kepada kita bahwa, nah sehingga kita tahu bahwa meskipun di alam akhirat kita tahu bahwa ya ini karena semua adalah karena Tuhan gitu. Lalu kita bernubuat seperti diperintahkan kepada kita, dan segera sesudah kita bernubuat, kedengaranlah suara sungguh, suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain gitu. Jadi seolah tulang yang tadinya sudah berantakan itu seolah bergerak, berkumpul kembali, membentuk lagi gitu, membentuk manusia yang baru gitu. Sedang kita mengamati-ngamatinya, lihat ura-ura ada daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Jadi waktu tulang-tulang itu berhimpun gitu, nah mulai daging dan kulit itu tumbuh lagi meskipun belum bernafas gitu, katakan seperti itu. Maka firman-Nya kepada kita, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Maka firman Tuhan kepada kita, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak-anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai penjuru angin, berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Nah Tuhan ajarin seperti itu gitu. Jadi bagaimana di dalam alam akhirat itu kita diberi nafas baru dengan diinstruksi seperti itu gitu. Di sini dikatakan hai nafas hidup. Nah ini nafas hidupnya diperintah gitu. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu kita bernubuat seperti diperintahkan Tuhan kepada kita, dan nafas hidup itu masuk di dalam kita sehingga kita hidup kembali. Kita menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar itu. Firman Tuhan kepada kita, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel, berarti kita gitu, seluruh kita. Sungguh mereka sendiri mengatakan tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada kita, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh Tuhan membuka kubur-kubur kita dan membangkitkan kita, hai umat-umat Tuhan gitu, dari dalamnya, dan Tuhan akan membawa kita ke tanah ya surga itu, tanah-tanah yang Tuhan janjikan itu gitu. Dan kita akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat Tuhan membuka kubur-kubur kita, membangkitkan kita, hai umat Tuhan, dari dalamnya gitu. Tuhan akan memberikan roh Tuhan ke dalam kita sehingga kita hidup kembali, dan kita akan membiarkan kita tinggal di tanah kita gitu, dan kita akan mengetahui bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengatakan dan membuatnya, demikian firman Tuhan. Jadi ini Tuhan ceritakan kan bagi yang sudah mati, dalam arti kata dari tulang-tulang pun ini bisa Tuhan bangkitkan kembali di alam akhirat nanti gitu. Nah ini saya dapatkan impresi firman dari kitab Yeskiel 37 pasal 37 ayat 1 sampai 12 ini berkaitan dengan ya ayah gitu. Waktu itu ayah 3 bulan ya, kurang lebih 3 bulan sebelum ayah, 2-3 bulan sebelum ayah meninggal, ayah sempat tidak sadarkan diri gitu. Nah ini ceritanya seperti ini teman-teman. Jadi saya coba, karena ini kaitannya dengan masa tua gitu, jadi saya cerita bukan di saya karena saya belum mengalami, tapi saya cerita ayah dan ibu saya gitu yang terkait dengan firman tersebut. Pada tanggal 16 Oktober 2014, ini ceritanya berarti kan 6 tahun yang lalu. Hari pertama ayah tidak sadarkan diri oleh karena gagal operasi pembuluh darah yang menyumbat di otaknya gitu. Sempat timbul kegalauan di diri saya gitu. Oleh karena beberapa kali ayah alami operasi dan selalu Tuhan lindungi dan disehatkan kembali gitu. Jadi beberapa kali ayah mengalami operasi-operasi, dari mulai operasi prostat, dari mulai operasi jantung gitu. Itu ya ayah sehat kembali gitu. Jadi saya percaya bahwa itu karena semua Tuhan. Nah, cuman sekarang saya juga baru tahu bahwa ya ayah meninggal juga karena memang rencana Tuhan gitu. Kalau
mungkin Tuhan anggap bahwa saatnya ayah posisi secara rohani yang terbaik itu tingkatnya, levelnya di dalam nanti di dalam akhirat yang terbaik itu ya start 1 Januari 2015. Jadi 2-3 bulan setelah ayah tidak sadar. Dan saya juga bersyukur gitu ya, waktu ayah meninggal itu ya ayah tidak berasa karena memang sudah tidak sadarkan diri dari Oktobernya gitu. Jadi waktu meninggal Desember menjelang ke Januari, berarti 2 bulanan gitu, 2 bulan lebih dikit. Ya ini ayah tidak merasakan kesakitan. Itu yang saya pikir itu baik gitu, baik untuk ayah karena Tuhan sayang ayah sehingga dibuat seperti itu gitu. Dibuat tidak sadar dari 2 bulan lebih sebelumnya, sehingga waktu tanggal 1 bulan 1 2015 ayah meninggal itu ya tidak dalam kondisi kesakitan. Saya cuma tangkap seperti itu gitu. Dan ada impresi saat galau jika Tuhan bangkitkan ayah dalam roh di dalam akhirat yang kekal gitu. Seperti firman yang tertulis pada kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 1-14 yang tadi saya bacakan tadi gitu. Ya. Tuhan akan memberikan roh Tuhan ke dalam ayah gitu, sehingga ayah hidup kembali dan Tuhan akan memberikan hidup di surga gitu, di akhirat yang kekal itu. Tuhan akan hidupkan kembali ayah di sana gitu, sehingga ayah tahu bahwa Tuhan yang mengatakan dan yang membuatnya, demikian firman-Nya gitu. Jadi ayah di sana akan tahu gitu bahwa betapa sayangnya Tuhan kepada ayah ya, dari mulai ayah hidup sampai pada titik-titik akhir meninggalnya ayah terima Tuhan gitu ya, karena kebaikan ayah itu semua Tuhan lihat itu, pertimbangan itu, kebijakan, diberi kebijakan khusus gitu ya, sehingga ayah terima Tuhan dalam kondisi masih sadar. Bukan biasanya kan orang banyak yang terima Tuhan sudah meninggal gitu, jadi keluarganya yang memaksakan diri sholat terima Tuhan. Kalau ayah tidak begitu, ayah mengalami kesempatan gitu, alami kesempatan karena kasih karunia Tuhan gitu. Sebelum meninggal ayah sempat terima Tuhan beneran gitu. Jadi meskipun jangkanya nggak lama gitu, nggak bertahun-tahun sebelumnya gitu, hanya berbulan-bulan saja sebelum meninggal gitu. Jadi ayah terima Tuhan itu ya kurang lebih ya 3 bulan, mungkin 3 bulan 4 bulan sebelum ayah meninggal, ayah sudah terima Tuhan gitu. Nah ini yang saya cukup merasa puas gitu, bahwa ya ayah tidak mengerti akan firman Tuhan lebih dalam. Tapi kalau kita baca tadi bahwa tulang-tulang ini sama Tuhan dihidupkan di alam akhirat yang kekal di surga gitu, ya pasti ayah ya akan lebih benar mengerti firman Tuhan secara langsung dengan Tuhan kan. Tuhan akan ajar ayah bukan dengan firman-Nya tapi secara pribadi ke pribadi, karena ketemu roh di sana gitu. Nah saya harapkan seperti itu. Pada tanggal 1 bulan 1 Januari 2015 ayah meninggal pada usia 88 tahun dengan sudah menerima Tuhan sebagai juru selamatnya gitu. Meskipun belum sempat untuk lebih mengenal dan mengerti akan firman Tuhan yang seperti tadi saya katakan, karena waktunya singkat sekali, hanya dalam hitungan beberapa bulan saja gitu. Tapi ya tetap saya bilang lebih baik gitu, karena itu kasih karunia Tuhan, daripada ada beberapa orang yang meninggal belum bisa sempat terima Tuhan, tapi keluarganya yang memaksakan diri seolah-olah sudah terima Tuhan. Padahal kalau versi rohani kan kurang berguna teman-teman. Paksakan seperti itu kurang berguna gitu. Karena urusan Tuhan ini kan pribadi ke pribadi gitu. Jadi alangkah baiknya apabila kita mempunyai keluarga atau ayah ibu yang masih hidup gitu, ya usahakan waktu hidup itu bisa terima Tuhan gitu. Karena ini urusannya pribadi orang manusia kepada Tuhan gitu, secara pribadi. Nah kita yang harus mendorong mereka untuk terima Tuhan waktu saat hidup teman-teman, kalau bisa teman-teman. Nah sejak ayah meninggal, ibu jadi lebih banyak kesempatan bertemu gitu. Jadi karena biasanya ibu itu tipenya ibu rumah tangga yang selalu ikut dengan ayah gitu, seperti tutup sama botol gitu kemana-mana bareng-bareng gitu. Nah akhirnya waktu ayah meninggal, si ibu ini nggak ada teman kan gitu. Sedangkan di anak ibu, anak ayah ada 4, yang tersisa di kota ini cuma saya gitu, yang lain pergi keluar kota semua gitu. Jadi akhirnya banyak kesempatan bertemu, bahkan hampir setiap hari teman-teman, hampir setiap hari, dan mulai Senin sampai Sabtu itu hampir setiap hari bertemu. Ibu setelah
olahraga, setelah berjemur gitu, setelah sarapan, ibu jam 9, jam 10, jam 10-an lah, ibu datang ke kantor yang ngerjakan kerjaan ringan, membaca firman Tuhan gitu ya, seperti itu gitu. Sampai tunggu saya jam istirahat, teman-teman. Nah, ini ya itu aktif di kantor, membaca firman, serta sekali-kali sharing ya waktu saat makan siang itu gitu. Jadi saya hitung-hitung gampangnya, ibu itu di kantor bareng ketemu saya gitu, itu dari jam 10 sampai jam 2 sore gitu, jam 10 pagi sampai jam 2 siang gitu, jadi kira-kira 4 jam ya, isinya kurang lebih begitu. Nah, jadi waktu di kantor ibu tidak ganggu saya, ibu tetap aktivitas sendiri dengan membaca firman sendiri, dan paling sharing itu waktu makan siang. Jadi saya sengaja selama ibu hidup saya coba spend waktu gitu untuk makan siang bareng ibu, karena ibu masih belum mau serumah dengan saya gitu. Jadi ibu punya rumah sendiri, punya tim yang ngurusin ibu sendiri gitu ya, jadi berkat juga buat anak-anak asuhnya ibu gitu, yang ngerawat ibu itu gitu. Nah ya ibu sendiri, jadi akhirnya ya paling saya ketemu dengan ibu ya waktu lunch itu gitu. Saya ketemu jam, kalau lagi senggang ya saya jam 12 sampai jam 2 gitu, atau mungkin kalau pas acaranya keburu selesai sebelum 12 saya sengaja ajak dulu gitu, terutama ke rumah makan atau restoran rumah makan atau warung-warung yang kalau terlalu padat ibu kan sudah sepuh gitu, jadi saya mesti berangkat sebelum jam makan siang gitu supaya mendapatkan meja yang baik gitu. Nah, ini yang dilakukan aktiviti ibu sehari-hari seperti itu gitu. Jadi sejak ayah meninggal 2015 gitu, ibu ini sudah mulai aktif membaca firman. Jadi ayah belum sempat membaca firman, tapi ibu sempat membaca firman gitu. Nah, untuk lebih menggairahkan hidup ibu gitu, zamannya kan sekarang zaman media sosial. Jadi ibu kadang-kadang, ibu sekarang lumayan udah umur 89 gitu, hampir 90 tahun, masih bisa buka WA, masih bisa lihat YouTube gitu. Jadi kadang-kadang ibu, atau mungkin masih video call sama anak-anak yang di luar kotanya gitu. Ini ibu masih bisa seperti itu. Tuhan masih kasih kesempatan ibu untuk mengenal seperti itu. Jadi saya timbul inspirasi, daripada sekarang ibu nggak ada hiburan gitu. Jadi akhirnya saya runding sama Gani kan yang jaga, salah satu yang jaga ibu, dia bantu nyetirin ibu gitu. Inem juga, ada Mbak Uum juga di rumah ibu gitu yang bantu itu. Ya ini akhirnya saya coba tanya, apakah kita bikin activity aja ya untuk hiburan si ibu gitu. Jadi akhirnya kita sepakat dengan tim saya yang di kantor gitu, bikin dengan tim saya yang biasa bantu, biasanya Farid sama Ilham gitu, kadang-kadang Tegar gitu, bantu. Mulyana juga ada, Yadi juga ada, Budi Alim juga gitu. Nah ini saya coba bantu, yuk kita bikin vlog aja yuk buat nyenengin si ibu gitu loh. Nah akhirnya sepakat bikin vlog kuliner gitu, yang namanya kuliner bareng Oma, teman-teman. Jadi tujuan kuliner bareng Oma itu ya untuk penghiburan si Oma, penghiburan si ibu gitu. Jadi activity ibu itu jadi saya pikir jadi padat gitu. Dari mulai bangun pagi, kalau tidak COVID, ibu itu latihan senam tai chi kadang-kadang, atau senam Wai Tankung yang gaya-gaya senam gitu. Itu ibu lakukan. Setelah itu berjemur diri, makan sarapan pagi. Nah, terus nyambung lagi biasanya ya itu ke kantor gitu sampai jam makan siang bareng saya, selesai jam 2 biasanya pulang istirahat satu jaman mungkin. Nah setelah itu, nah ibu senggang kan. Nah waktu senggang ini biasanya ibu ngelihat YouTube gitu. Nah dengan adanya activity buat vlog kuliner bareng Oma ini, akhirnya jadi ditonton. Ibu itu menonton itu gitu, tonton itu. Nah sampai sore kan. Nah sore biasanya kalau masih sempet masih olahraga sekali lagi. Nah terus istirahat, udah mandi ya istirahat, tidur gitu ya. Aktivitinya rutin seperti itu gitu. Nah ini yang ibu lakukan sehari-hari ya seperti ini. Apalagi kondisi COVID begini kan, ada beberapa teman ibu yang kadang-kadang gitu hari Rabu Sabtu ajak ibu pergi, ya karena COVID jadi tidak, yang satu khawatir karena
ibu sudah 89 takut kalau ngajak takut sakit ada apa-apa karena COVID jadi nggak berani gitu. Yang teman satunya lagi ya yang masih saudara gitu ya ketakutan sendiri gitu karena situasi COVID ini dia merasa tidak aman gitu. Jadi ibu ya hampir total bareng saya gitu, kecuali kalau Rabu Sabtu kadang-kadang ibu punya activity sendiri yang bisa dari saya, tapi kadang-kadang kalau nggak ada activity ya biasanya gabung kembali dengan saya gitu. Nah kalau saya lihat seperti ini gitu, apa ya, jadi saya pikir waktu ibu membuat apa ya, satu kalau saya kaitkan ibu di masa tuanya gitu dengan activity tubuh, jiwa dan roh yang Tuhan inginkan gitu. Bagaimana yang tadi dikatakan bahwa ya memberitakan kebenaran Tuhan kan tadi kan dikatakan seperti itu di kitab Mazmur gitu. Jadi di kitab Mazmur dikatakan bagaimana caranya gitu waktu kita di masa tua kita gitu. Coba saya lihat sebentar teman-teman. Di Mazmur 92 teman-teman yang tadi Mazmur 92 ini kitab saya masih baru, masih lengket semua gitu. 92. Nah, ayatnya di sini dikatakan bahwa untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Pada masa tua pun kita masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Pada masa tua pun ibu masih berbuah menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar gitu. Nah, karena kita itu bukan mentor-mentor rohani, ya kita cuma bicara di sekuler, di marketplace gitu ya. Ibu itu ya hanya bicara bagaimana menyaksikan hidup ibu gitu. Ya menyaksikan hidup ibu itu ya itu kalau kita bicara kait dengan tubuh jiwa roh gitu. Ya, ya ibu menjaga semua kan, bagaimana menjaga tubuh ibu dengan cara berolahraga gitu kan, bagaimana makan sehat gitu. Itu kan melakukan firman teman-teman. Jadi kalau kita makan jorok itu ya kita nggak melakukan firman. Kita malas olahraga, nggak pernah gerak, itu juga tidak melakukan firman gitu. Nanti ujung-ujungnya tubuhnya tidak sehat gitu. Jadi ini ibu lakukan itu kan, bagaimana caranya berjemur diri, bagaimana olahraga, bagaimana makan sehat gitu. Ini ibu lakukan semua gitu. Untuk menyehatkan tubuhnya ibu. Kadang-kadang 3 bulan sekali, 6 bulan sekali anaknya ibu balik ke kota gitu, langsung dibawa periksa darah segala macam. Jadi dijaga gitu, tubuhnya dijaga. Nah kalau jiwanya kan ibu kan makan firman gitu, dari mulai jam 10 sampai jam 12-an mungkin ya ibu makan firman kan, berarti kan secara jiwa ibu yang pikiran perasaan ibu itu diganti dengan jiwanya Tuhan itu, pikiran perasaan Tuhan ya melalui firman-firman tadi gitu. Jadi ibu itu sudah lakukan itu. Kalau menurut saya loh, ini sudah baik gitu dibanding mungkin orang pada rata-rata umumnya gitu. Nah, yang ketiga itu kan bagaimana ngasih makan roh gitu. Kalau masih makan roh kan kedekatan, bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan gitu, bagaimana kita intim dengan Tuhan. Nah, untuk intim dengan Tuhan selain doa gitu, saya juga sering kasih input bahwa jadi dengan Tuhan itu kalau kita berdialog seharian itu juga doa gitu. Jadi dalam keseharian ibu ini ya saya arahkan untuk setiap saat bisa berdialog dengan Tuhan gitu, karena saya katakan bahwa itu adalah doa gitu. Nah, dan saya juga tekankan di sini gitu bahwa kalau ibu dasar pegangannya adalah Tuhan, ya Tuhan katakan bahwa yang namanya kepercayaan kepada Tuhan itu adalah kerja gitu. Kenapa kerja? Karena waktu kita percaya Tuhan, berarti kita melakukan apa yang Tuhan suruh gitu. Nah, salah satu yang Tuhan suruh itu adalah bagaimana membaca firman gitu, merenungi firman gitu, sharingkan firman, itu kan sudah melakukan semua, jadi dari mulai start percaya sampai melakukan firman. Melakukan firman adalah ya melakukan pekerjaan dari sisi rohani teman-teman. Ya ibu kadang-kadang juga nanya sih, ini ibu udah tua mau ngapain ya? Mau nggak ngasih apa-apa? Loh, kalau ibu memang bicara dari sisi duniawi, ibu boleh ngomong seperti itu. Tapi kalau dari sisi rohani, dengan ibu melakukan seperti ini gitu, membaca firman, berdialog, sharing segala macam, dengar khotbah gitu. Ini adalah semua
ya untuk kepentingan itu. Ya tadi lupa, kalau activity sore gitu selain olahraga gitu, ada olahraga, ibu biasanya juga dengar khotbah gitu. Jadi komplit gitu. Ibu itu dari mulai dengan baca firman, sharing firman, dengar khotbah, hampir dilakukan semua tiap hari teman-teman. Coba bayangin. Padahal dia baru mengenal ini kan belum lama gitu. Paling kan dari 2014 gitu, 3 bulan awal akhir 2014 kan cuman baru berapa tahun, 6 tahun kali ya, 6 tahunan gitu. Nah tapi ibu sudah lakukan seperti itu gitu. Nah jadi aktifnya udah penuh. Nah saya katakan ke ibu bahwa yang namanya percaya ke Tuhan itu adalah melakukan pekerjaan gitu. Jadi ibu nggak usah khawatir gitu karena melakukan pekerjaan. Nah apa, ibu pernah nanya hasilnya apa gitu? Loh hasilnya justru secara rohani ibu makin deket gitu, makin dekat dengan apa yang Tuhan perintah dan peraturkan. Nah itu fungsinya melakukan firman itu ya berujung begitu gitu. Jadi melakukan firman itu kalau tidak dimulai dari percaya teman-teman, dari mulai percaya, mencari Tuhan, ngikutin taat kepada perintah peraturan Tuhan, yaitu bagaimana mengenali firman-firman Tuhan, mengertiin firman Tuhan, lanjut lagi melakukan firman Tuhan. Nah ini ibu sudah hampir lakukan semua. Nah akhirnya dengan waktu mengadakan vlog ini, saya juga katakan ke ibu, Bu, coba ini kan vlog ini kan saya sengaja satukan gitu di dalam satu vlog yang gabungan gitu. Jadi kita di kantor, di saya pribadi gitu bikin satu vlog gitu yang namanya Republic Station, itu saya gabungin semua gitu. Jadi ada cerita kuliner, salah satunya kuliner bareng Oma, ada cerita fauna, ada cerita urusan MTT Journal live, saya cerita urusan pribadi saya gitu, saya sharing di gitu. Jadi ada yang cerita lagu juga gitu. Jadi saya bikin vlog yang gabungan itu ya supaya activity vlog ibu bisa masuk ke dalam situ gitu. Nah waktu ibu ikut serta dalam vlognya kuliner bareng Oma, ini kan otomatis kan kadang-kadang menyinggung juga soal firman gitu. Tapi sekarang sudah lebih dipecahkan kuliner ya kuliner gitu. Nah tapi waktu penontonnya kita ngelihat bersama, ya kalau yang senang, yang tergerak untuk ingin lebih tahu soal rohani gitu, ya bisa buka yang playlistnya MTT Journey saya gitu, MTT Journey yang live story-nya saya gitu. Nah ini ceritanya vlog-vlog seperti ini, vlog yang pagi ini saya sharingkan ini kan adanya di MTT Journey untuk yang live story gitu. Nah ini kan pasti berarti kan salah satunya kan kalau yang orang misal minimal keluarga ibu lah, minimal keluarga ibu atensi dengan ibu otomatis kan ngikutin vlog kuliner bareng omanya si ibu ini gitu loh. Nah waktu ngikutin ini ya otomatis kaitannya kan dia juga kalau senggang pasti melihat playlist yang lain. Nah salah satunya playlist saya yang bicara soal sharing semacam ini gitu. Nah ini juga berarti kan ibu memberitakan kan yang tadi dikatakan bahwa meskipun bentuknya seperti itu, ya ibu juga memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Lewat apa? Lewat vlognya ibu di kuliner bareng Oma, sehingga saudara-saudara ibu, saudara yang appreciate dengan ibu, terutama keluarga di Tasik gitu, di Bandung, karena ibu orang Sunda, orang Tasik gitu, sehingga semua ngefans sama ibu gitu ya. Dengan ibu masih sehat, masih mencari Tuhan, ya otomatis akan lihat gitu setiap hari. Mungkin belasan puluhan saudaranya ibu akan lihat itu. Dari sekian belasan atau puluhan orang ini, ya saya harapkan juga ada sumbangsi melihat ke dalam, yaitu ya bagaimana ke playlist yang lain gitu. Nah playlist yang lain bicara lebih dalam urusan rohani. Nah ini mungkin ibu ya, saya pikir dengan ibu mempunyai vlog kuliner bareng Oma pun, ya ibu sudah bisa memberitakan bahwa Tuhan itu benar melalui playlist yang lain gitu. Karena kita ada dalam satu channel. Mudah-mudahan teman bisa nangkap maksud saya gitu. Jadi di usia tua itu ya tetap seperti itu. Di masa tua Oma diarahkan aktif tubuh, jiwa dan rohnya ya yang tadi saya katakan berkaitan dengan Tuhan gitu. Nah ini saya jadi ingat cerita firman di Mazmur, kitab Mazmur pasal 92:15 tadi gitu. Ya pada masa tua kita masih berbuah jadi gemuk dan segar, dalam arti kata memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Jadi jangan teman-teman berpikir seperti orang dunia, nanti pada masa tua itu bagaimana momong cucu katanya. Itu kacau banget, emangnya dunia udah mau berhenti gitu. Terus
selesai 70-80 terus mati, nggak ada keterusannya. Kan Tuhan kan enggak gitu. Di Yeskiel 37 1 sampai berapa tadi kan dikatakan bahwa kita dihidupkan kembali di sana kok. Yang bahkan dikasih kulit yang baru, daging yang baru, dikasih nafas yang baru gitu. Itu kan bukti masa firman bohong gitu. Ini kan memang ada kejadian seperti itu gitu. Nah juga jangan sampai ada kata-kata kalau masa pensiun sih udah waktunya kita bersenang-senang dengan pasangan kita, bersenang-senang dengan keluarga kita, bersenang-senang dengan teman-teman kita. Itu salah besar teman-teman, karena kita justru bagaimana caranya selama masih hidup harus berjuang maksimal, bagaimana prepare, bagaimana persiapan untuk menghadapi hidup di masa yang akan datang yang kekal itu, hidup baru di alam akhirat yang kekal di dalam surga. Nah ini bagaimana caranya jenjang karir kita gitu ditentukan itu dari di dalam surga. Jenjang karir di dalam surga itu ditentukan dari apa yang kita perbuat di dunia ini gitu, sesuai amal dan ibadah kita di dunia ini. Oke teman-teman, mudah-mudahan maksudnya firman tadi katakan bahwa pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar gitu. Itu yang paling penting teman-teman. Jangan diselewengkan untuk menjaga anak cucu, untuk bagaimana bisa senang-senang santai-santai dengan pasangan, dengan keluarga, dan juga dengan teman-teman. Itu salah besar teman-teman. Pada masa tua pun kita masih berbuah menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar gitu. Itu yang paling penting teman-teman. Oke, mudah-mudahan sharing hari ini bisa ditangkap dan bisa ada gunanya, dan apabila ada guna tolong sebarkan ke keluarga atau teman yang lain. Oke, see you, bye bye. One minute to better life. Pada masa tua, arahkan aktivitas hidup kita kepada kehidupan tubuh dan jiwa serta roh untuk saksikan kebenaran akan Tuhan. Oke?